dengan NIM 241755027 dari program studi Kimia Terapan Fakultas Vokasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi Bahan Anorganik yang diampu oleh Bapak Agung Pratama SSI. Adapun video ini akan membahas tentang pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai bahan aktif berbasis hidroksiapatit dan grafena oksida dalam aplikasi biosensor lingkungan untuk mendeteksi logam berat dalam air. Pencemaran sungai akibat logam berat merupakan masalah global yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, baik aktivitas industri, pertambangan, bahkan domestik. Logam-logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, arsenik tidak dapat terurai secara alami pada lingkungan, sehingga cenderung menumpuk pada lingkungan. Logam-logam berat ini akan menumpuk di lingkungan, masuk mencemari sungai, air, danau, dan air tanah. Mengingat sifat toksik dan persisten dari logam-logam tersebut, kita memerlukan deteksi yang efektif, efisien, akurat, dan berkelanjutan. Metode konvensional seperti AAS dan ICP-MS meskipun sangat akurat, namun seringkali menggunakan peralatan yang sangat mahal dan persiapan sampel yang rumit. Mengingat keterbatasan metode konvensional dalam mendeteksi logam berat pada polutan air, kajian ini membantu menjawab tantangan melalui pendekatan secara biokompatibel. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang tidak hanya sensitif dan spesifik, tetapi juga ramah lingkungan. Di mana kajian ini akan membahas tentang pembuatan aplikasi biosensor dengan menggunakan bahan aktif seperti limbah cangkang telur yang berbasis hidroksiapatit dan grafena oksida yang ramah lingkungan. Pembuatan aplikasi ini juga sangat mendukung SDGs ke-9 tentang industri, innovation, dan infrastruktur. Menjelaskan bagaimana pembuatan aplikasi biosensor dari limbah cangkang telur ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahaya dari logam berat dan bagaimana dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, bagaimana prinsip kerja biosensor, dan apa itu hidroksiapatit dan grafena oksida. Logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, dan arsenik merupakan zat-zat berbahaya yang dapat mencemari air sungai. Pencemaran ini dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pertambangan, bahkan domestik, sehingga mampu membahayakan kesehatan organisme akuatik serta manusia. Prinsip kerja biosensor itu sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama reseptor, yang kedua transducer, yang ketiga sistem pemrosesan sinyal. Yang pertama reseptor. Pada reseptor berfungsi sebagai elemen penginderaan biologis seperti enzim, antibodi, dan asam nukleat yang berinteraksi secara spesifik dengan analit target untuk menghasilkan sinyal biokimia. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu tahap transducer, sinyal biokimia yang dihasilkan diubah menjadi sinyal listrik yang berupa arus, tegangan, dan perubahan optik. Pada tahap yang ketiga, itu sistem pemrosesan sinyal di mana sinyal listrik tadi diolah dan memperkuat sinyal tersebut untuk menghasilkan keluaran berupa data digital, keluaran visual, yang dapat dianalisis nanti secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, apakah itu hidroksiapatit dan grafena oksida? Hidroksiapatit merupakan komponen dalam tulang dan gigi manusia yang memiliki sifat biokompatibel, bioaktif, dan stabil secara termal.
Sedangkan grafena oksida merupakan derivatif grafena yang kaya akan gugus oksigen fungsional seperti epoksi, hidroksil, dan karboksil. Dan pemanfaatan hidroksi apatit dan grafena oksida sangat berpotensial dalam biosensor lingkungan karena hidroksi apatit mampu memberikan kemampuan mengabsorpsi dan melakukan pertukaran ion terhadap logam berat, dan grafena oksida juga mampu mendukung transfer elektron dan stabilitas struktur sensor. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur pembuatan aplikasi biosensor. Yang pertama, sintesis nanopartikel berbasis cangkang telur. Diawali dengan tahap preparasi, yaitu pada tahap preparasi ini, limbah cangkang telur yang sudah dikumpulkan akan dicuci dan dibersihkan, kemudian dikeringkan. Selanjutnya masuk kepada tahap kalsinasi, di mana limbah cangkang telur yang sudah dibersihkan tadi akan dibakar pada suhu 130 derajat Celcius hingga berbentuk bubuk halus. Pada proses ini bertujuan untuk mengubah kalsium karbonat yang ada pada limbah cangkang telur berubah menjadi kalsium oksida. Selanjutnya, pada tahap pengendapan dan sol gel, kita akan melarutkan bubuk halus kalsium oksida dan menambahkan zat lain sehingga akan membentuk partikel baru atau nanopartikel yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu pengaplikasian GO dalam biosensor lingkungan. Yang pertama diawali dengan sintesis GO. Pada tahap sintesis ini akan menghasilkan lembaran GO yang tipis dan memiliki permukaan luas yang besar. Yang kedua yaitu modifikasi elektroda atau substrat. Lapisan GO yang tipis akan ditempelkan atau diletakkan pada permukaan GO. Yang ketiga yaitu fungsionalisasi atau imobilisasi biomolekul. Biomolekul seperti enzim, antibodi, dan asam nukleat yang hanya bisa secara spesifik berinteraksi dengan polutan target akan diikatkan dengan permukaan GO. Pada tahap yang keempat yaitu pengukuran dan deteksi polutan. Pada tahap ini, sampel yang diduga mengandung logam berat akan dialirkan melalui biosensor. Kemudian, jika polutan target hadir, maka dia akan secara spesifik menempel pada biomolekul yang sudah terikat pada lapisan GO tadi. Interaksi ini akan menyebabkan perubahan sifat fisik dari lapisan GO. Semakin besar perubahannya, berarti semakin banyak polutan yang akan terdeteksi. Karakteristik fisik dan kimia dari komposit HAP dan GO yang disintesis dari limbah cangkang telur dapat dijelaskan pada slide berikut. Karakteristik fisiknya, yang pertama, GO mampu menjaga dan meningkatkan stabilitas struktur kristal dari HAP. Yang kedua, GO juga mampu bertindak sebagai alat atau template untuk menjaga HAP tidak menggumpal. Yang ketiga, komposit HAP dan GO ini memiliki luas permukaan yang besar. Dan dilihat dari karakteristik kimianya, komposit HAP dan GO memiliki ikatan kimia yang sangat kuat melalui gugus fungsional masing-masing, sehingga dapat bersifat stabil, reaktif, dan fungsional. Berikut ini merupakan gambaran dari prinsip pembuatan biosensor yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian video pembahasan tentang pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai bahan aktif berbasis hidroksi apatit dan grafena oksida dalam aplikasi biosensor lingkungan untuk mendeteksi logam berat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam isi materi pembuatan video, baik tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.